Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kali ini matematika wajib. Nah, kali ini kita akan bahas materi persiapan untuk PAT ya. Nah, untuk soal pertama kita diberikan informasi segitiga ABC siku-siku di B. Nah, coba kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, katakanlah seperti ini. Siku-sikunya di B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian panjang AC 4 akar 6, C-nya 30. Katakanlah di sini C-nya, maka ini ada titik A. Panjangnya A ke C 4 akar 6. Nah, ini 30 derajat. Maka panjang BC katakanlah X. Nah, dalam segitiga siku-siku ada sisi samping, sisi miring, dan sisi depan. Yang diketahui di sini ada sisi samping dan miring. Nah, dalam perbandingan trigonometri untuk mencari perbandingan yang membandingkan antara samping dan miring, maka kita akan gunakan perbandingan cos ya, cos 60 derajat berarti. Nah, perbandingannya kan cos 60 30 ya. Sorry. 30 derajat. Sudutnya 30 derajat, samping bagi miring, sampingnya X yang ditanya, miringnya 4 akar 6. Oke, cos 30 nilainya kan setengah akar 3 ya. Nah, ini sama dengan X per 4 akar 6. Sehingga nilai X ini sama dengan setengah akar 3 dikali 4 akar 6. Ya, X sama dengan setengah akar 3 dikali 4 akar 6. Nah, maka kita punya X-nya sama dengan setengah kali 4 kan 2. Akar 3 kali akar 6 akar 18 ya. Sehingga kita punya 2 dikali akar 18 ini 3 akar 2 ya, karena 9 kali 2. Sehingga kita punya X-nya 2 kali 3 6 dikali akar 2. Nah, ini panjang BC-nya ya, 6 akar 2. Oke, ini nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Di sini kita punya segi 4 ya, segi 4 ABCD yang terdiri dari dua segitiga siku-siku ya. Pertama segitiga BCD dan kedua segitiga ABD. Nah, seperti ini. Segi 4 ABCD, nah, diketahui sudut ADB ini alfa. Pertanyaannya nilai cos alfa. Nah, ini. Berarti nanti kita akan lihat cos alfanya ya, cos alfa ini sama dengan samping miring ya. Sampingnya berarti kan AD ya. AD. Nah, miringnya itu adalah BD. Nah, baik AD dan BD belum diketahui di soal ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk mencari AD berarti kita minta bantuan segitiga BCD ya. Jadi kita ke segitiga BCD dulu. BCD di mana dia siku-siku, maka untuk mencari BD-nya kita bisa minta bantuan dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras berarti BD kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Nah, sehingga BD kuadrat sama dengan akar 49 ya. Nah, sama aja 7 sebenarnya. Akar 7 dikuadratkan 7. Tambah 3 akar 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 9 kali 2 18. Sehingga panjang BD-nya, nah, BD kuadrat sama dengan 25, sehingga panjang BD sama dengan akar 25. Ya, sama dengan 5. Oke, jadi kita dapat BD-nya ini 5. Nah, BD-nya 5, kita butuh AD. Nah, untuk mendapatkan AD kita juga minta bantuan ya segitiga ABD. Nah, ini juga siku-siku. Maka kita mencari AD-nya dengan bantuan dalil Pitagoras ya. AD sama dengan 5 kuadrat sebagai sisi miring dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ya, jadi kita punya 25 dikurang 2 akar 2 kuadrat 8 ya. Jadi sama dengan 17 ya. 17. Sehingga panjang AD-nya sama dengan akar 17. Nah, ini kita tuliskan akar 17. Nah, dari sini kita dapat nilai cos alfanya sama dengan AD, AD-nya sama dengan akar 17 dibagi BD ya, BD-nya sama dengan 5. Ya, jadi jawabannya adalah akar 17 dibagi 5, atau boleh juga ditulis 1/5 akar 17. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B ya, untuk nomor 2.
Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai perbandingan dari trigonometri baik tan, cos, sin ya, dibagi dengan tan kali cos. Nah, perlu kita ketahui di sini sudutnya masih bentuk V radian ya. Nah, kita tahu bahwa V radian ya ini sama dengan 180 derajat ya, 180 derajat. Jadi kita akan coba cari 5V per 3 cos 3V per 4 ya, rubah dulu ke dalam bentuk derajat ya, apabila kita mungkin belum terbiasa dengan dalam bentuk V radian. Oke, yang pertama tan 5V per 3, 5 per 3V ya, jadi 5 per 3 kali 180 derajat. Nah, ini bisa dicoret menjadi 60, maka kita punya 5 kali 60 jadi 300 derajat. Nah, jadi 300 tan 300 derajat dikali cos 3V per 4 ya, 3V per 4 ini sama dengan 3 per 4 kali 180 derajat. Oke, kita coret ini. Nah, 180 bagi 4 kan 45 ya, jadi 3 kali 45 135 derajat dikali sin V per 6, ini mudah ya, 180 bagi 6 jadinya 30 derajat ya, 30 derajat kemudian dibagi dengan tan V per 3, 180 bagi 3 jadi 60 derajat dikali cos 7 per 6V ya, jadi 7 per 6 kali 180 derajat bagi 6 kan jadi 30 ya, 30 kali 7 210 derajat, jadilah cos 210 derajat. Oke, tinggal kita hitung. Nah, ini 300 derajat ini ada di kuadran 4 ya, 300 derajat kuadran 4. Nah, ini setara dengan nilainya 60 derajat ya, karena kan 360 dikurang 60 jadi 300, jadi tan 60. Karena kuadran 4, tan kuadran 4 nilainya negatif, jadilah min tan 60. Kemudian 135 derajat ini ada di kuadran 2 ya, kuadran 2, maka bentuk 135 itu setara dengan 45 derajat ya, jadi 180 dikurang 45. Nah, cos di kuadran 2 juga nilainya negatif, dikali sin 30 derajat dibagi semuanya ini dengan tan 60, kemudian 210 derajat ini ada di kuadran ketiga ya, 210 derajat ini setara dengan 180 tambah 30, maka jadi setara dengan cos 30 ya, karena cos di kuadran 3 negatif maka jadi min cos 30 derajat. Nah, ini secara kebetulan ada yang saling menghilangkan, tan 60 kita coret, min kali min jadi plus ya, jadi cos 45 kan setengah akar 2 sin 30 setengah dibagi dengan min cos 30, min cos 30 setengah akar 3. Nah, ada setengahnya bisa kita coret, maka tugas kita sekarang merasionalkan penyebut dengan cara dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi yang bagian pembilang menjadi setengah akar 6 dibagi min 3 ya, min 3. Setengah dibagi min 3 menjadi min 1 per 6 kali akar 6. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 5 ya. Jadi kita pilih opsinya yang D ya, untuk nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya, soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, di sini kita diberikan segitiga siku-siku ya. Diberikan segitiga siku-siku ABC ya. Nah, coba kita gambarkan dulu. Siku-siku ABC, siku-sikunya di A, kemudian sudut B nya 30 derajat ya, berarti ini sudut C ya, 30 derajat. Panjang sisi AC adalah 3P satuan panjang sisi AB dan BC berturut-turut, AB dan BC. Katakanlah AB ini adalah X, BC adalah Y. Nah, cara kita mencari X dan Y ya. Oke, kita tahu untuk mencari X ini ya, ini sisi samping dari sudut 30 ya, diketahui sudut depan, sisi depan.
Maka bandingkan depan dengan samping kita gunakan ya namanya perbandingan tan. Ya. Jadi tan 30 derajat ini perbandingannya depan bagi samping, depannya 3P ya panjang AC dibagi yang ditanya AB panjangnya X. Nah kemudian tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3 boleh, 1/3 juga boleh ya, sama ya, 1/3 akar 3 dengan 1/3. Jadi 1/3 sama dengan 3P per X. Nah tinggal kita kali silang jadi 1 kali XX, 3P kali akar 3 jadi 3P akar 3. Nah dapatlah panjang sisi X ya, 3P akar 3. Nah kalau kita lihat dari urutannya panjang AB 3P akar 3 hanya ada di opsi C ya. Nah, maka sudah bisa dipastikan jawabannya pasti C. Tapi tidak ada salahnya coba kita cari panjang BC ya, nilai Y. Nah, nilai Y ini adalah sisi miring dari sudut 30 derajat. Ya, diketahui sisi depannya 3P, berarti depan dan miring. Nah, kita gunakan perbandingan sin. Ya, dengan sudut 30 derajat, ya, depan bagi miring, depannya 3P, miringnya adalah BC. Nah, kita misalkan dia tadi. Sin 30 derajat nilainya adalah 1/2, ya, sama dengan 3P per Y. Nah, tinggal kita kali silang, jadi 1 kali Y adalah Y. 2 kali 3P menjadi 6P. Nah dapat ya, jadi Y nya sama dengan 6P ya, jadi jawabannya adalah opsi yang C ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal ya, pembahasan soal berikutnya. Nah kali ini kita akan bahas soal nomor 8. Nah di nomor 8 kita diberikan ada 3 pernyataan nih, 3 persamaan, pernyataan dalam bentuk persamaan. Nah dari pernyataan ini dan bentuk persamaan mana yang pernyataan benar. Oke ya, mau nggak mau kita harus cek satu persatu. Untuk yang pernyataan 1 kita cek 1 min sin kuadrat ini tidak lain adalah ya, identitas trigonometri ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Jadi 1 min sin kuadrat adalah cos ya. Jadi 1 min sin kuadrat dibagi 1 tambah sin X. Nah sudutnya X. Ini kita akan cari apakah benar nilainya sama dengan 1 min sin X. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk penyebutnya ada 1 tambah sin X. Ya, sepertinya nggak perlu kita rubah ke dalam bentuk cos kuadrat. Ya. Kenapa demikian? Karena dia, kalau kita lihat 1 tambah sin X ini pastinya ada merupakan faktor dari 1 min sin kuadrat X. Kan kita punya bentuk kuadrat dikurang kuadrat, maka ini bisa difaktorkan jadi A tambah B dikali A min B. Nah, 1 ini anggap aja 1 kuadrat ya, dikurang sin X dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat dikurang sin kuadrat. Jadi satunya adalah A, sinnya adalah B. Jadi kita bisa faktorkan menjadi 1 tambah sin X dikali 1 min sin X. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada yang sama ya, pembilang dan penyebut. Jadi kita bagi, bisa langsung dicoret. Maka dapatlah hasilnya 1 min sin X. Nah, jadi ternyata soal ya pernyataan pertama ini bernilai benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua, apakah benar? Oke, kita lihat ruas kirinya sin X dibagi 1 tambah cos X ditambah sin X dibagi 1 min cos X. Ini apakah benar? Kalau disederhanakan jadi 2 sekan X. Oke ya. Nah, kita akan coba cari bentuk sederhananya ya. Oke, caranya adalah tentunya kalau bentuk pecahan ya, penjumlahan pecahan ini kita samakan penyebut. Berarti ini kita kali penyebutnya 1 tambah cos X dikali 1 min cos X. Nah sehingga ini kita kali silang, jadi sin dikali sin X dikali 1 min cos X tambah sin X dikali 1 tambah cos X. Nah seperti ini. Langkah selanjutnya coba kita uraikan ya. Ini kalau diuraikan jadi sin X kali 1 sin X. Sin X kali cos X jadi min sin X cos X. Sin X dikali 1 jadi sin X. Tambah sin X kali cos X menjadi sin X dikali cos X. Nah ini semua kita bagi dengan 1 tambah cos dikali 1 min cos. Nah ini sama dengan yang rumus yang tadi kita sudah bahas di awal ini. Ya, kami bacanya dari kanan ke kiri ya. A tambah B dikali A min B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini A tambah B dikali A min B. Jadi perkalian sekawan pastinya jadi kuadrat dikurang kuadrat. 1 kuadrat 1.
dikurang cos kuadrat ya jadi cos pangkat 2x. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di bagian pembilang ini ada yang saling menghilangkan. Min sin x cos x ditambah sin x cos x. Jadi kita dapat bentuknya sin x tambah sin x tambah sin x. Ya, tidak lain adalah 2 sin x. Dibagi 1 min cos kuadrat x. Nah, ini identitas trigonometri ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Jadi 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat x. Nah, seperti ini. Nah, ini sinnya bisa dicoret dengan ini ya. Karena kan kalau seandainya sin kuadrat itu maknanya sin x kali sin x. Ya, kita coret sinnya. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah 2 dibagi sin x atau 2 dikali 1 per sin x. 1 per sin x tidak lain adalah setara dengan yang namanya kosekan x. Ya, sepersi itu kosekan. Kalau seperkos adalah sekan ya. Nah, jadi jawabannya bentuknya harusnya 2 kosekan x. Nah, tapi sini 2 kosekan x. Jadi salah ya. Kesimpulannya pernyataan 2 salah. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Nah, kalau kita lihat seperti tidak ada yang 1 dan 3 ya. Ya, berarti sudah dipastikan kalau lihat dari opsi ini tidak ada jawaban 1 dan 3. Berarti 3 pastinya salah ya. Tapi tidak ada salahnya, coba kita cek. 1 dibagi cos x tambah tan x. Ya, ini kalau kita sederhanakan jadi 1 dibagi cos x tambah tan itu sin per cos. Sin per cos. Nah, kemudian coba kita kali pembilang dengan cos, penyebut dengan cos. Maka kita punya 1 dikali cos, ya cos x, cos dikali cos, cos kuadrat, tambah sin per cos dikali cos, jadilah sin x. Nah, seperti ini. Nah, bentuk ini sudah tidak lagi disederhanakan ya. Ya, paling kalau kita mau sederhanakan, jadi cos kuadratnya kita rubah jadi 1 min sin kuadrat. Jadi kita punya cos x dibagi 1 min sin kuadrat ditambah sin x. Jadi 1 min sin kuadrat tambah sin x. Nah, ini tidak bisa menjadi sama dengan 1 ya. Nah, jadi sudah bisa dipastikan nomor 3 juga salah. Ya, jadi jawabannya hanya 1 saja. Oke, nah itu pembahasan nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Nah, ini tentang 1 radian. Nah, kalau kita tahunya tadi V radian 180 derajat, tapi kalau 1 radian sekitar 57 derajat. Ya, dengan bermodalkan 1 radian sama dengan 57 derajat, maka 266 derajat jadi berapa radian? Jadi kalau 1 radian sama dengan 57 derajat, berarti 1 derajat ini sama dengan 1 per 57 radian. Nah, gini ya, 1 derajat sama dengan 1 per 57 radian. Sehingga kalau kita ingin mencari ya, 266 derajat, ya maka tinggal kita kali saja kedua ruas ini dengan 266. Jadi 266 derajat sama dengan 266 dikali 1/57 atau dibagi dengan 257 ya, dibagi 57 satuannya jadi radian. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita menyederhanakan 266 dibagi 57. Oke, coba kita jadikan pecahan ya. Jadi ini kita jadikan pecahan campuran. 266 dibagi 57 adalah 4, sisanya 38 ya per 57. Nah, satuannya radian. Nah, 238 dibagi 57 bisa disederhanakan, masing-masing bisa dibagi dengan 19 ya. 38 bagi 19 kan 2. 57 bagi 19 3. Ya, maka jawabannya adalah 4/2/3 radian. Ya, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke, pada sebuah lingkaran dengan pusat O, jari-jari 8/3. Nah, coba kita buat lingkaran. Nah, kita buat lingkaran. Ya, pusatnya O. Jari-jarinya 8/3. Ya, 8/3. 8/3. Seperti ini. Panjang busur AB 4/9. Ya. Tentukan besar sudut AOB. Oke, kita misalkan ya AOB di sini. Ya, ini berarti AOB
ya, panjang busur ya, AOB. Ini 4/9 ya, 4/9 panjang busur AOB. Nah, ini pertanyaannya, besar sudut AOB adalah ini. Nah, ini ditanya ya, katakanlah theta ya. Jadi besar sudut AOB ya sama dengan theta. Nah, ini yang ditanya. Nyatakan dalam bentuk radian. Oke. Kita akan bandingkan ya besar sudut. Jadi besar sudut AOB ya, kita bandingkan dengan besar sudut satu lingkaran penuh ya. 2V berarti ya, satu lingkaran penuh. Ini satuan radian, ini juga radian. Kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan ini dengan keliling ya. Jadi kalau saya besar sudut AOB, nah berarti bandingkannya ini dengan panjang busur AOB ya, bandingkannya dengan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, besar sudut AOB kita misalkan tadi theta dibagi 2V ya, 2V. Nah, ini sama dengan panjang busur AOB tadi diketahui 4/9 dibagi keliling keliling lingkaran. Rumusnya kan 2VR ya, 2VR. Nah, R nya itu 8/9. Nah, ini 2V nya bisa langsung kita coret ya, 2V nya. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai tetanya sama dengan, ini satuannya radian ya. Ya, tadi kan theta radian ya, radian. Oke, jadi 4/9 dibagi 8/9. Ini sudutnya, ini kan 2V rad ya, saya tulis begini ya. Nah, seperti ini saya tulis. Oke. Jadi kita dapat 4/9 dibagi 8/9 itu kan jadi 4/8 ya. 4/8 radian. Ya, dari sini ya, pindah ruas. Maka kita sederhanakan sudutnya adalah setengah radian. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya, untuk nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, koordinat kutub titik P adalah, nah ini kita diketahui koordinat kutub ya. Koordinat kutub kan lambangnya tuh ini R, jari-jari, ini tetanya sudutnya. Nah, pertanyaan koordinat kartesius lambangnya berarti X, Y. Berarti kita harus mencari X, Y dengan bantuan R dan theta. Oke, kita tahu bahwa untuk mencari X, rumusnya itu adalah R cos theta. Nah, R nya kita punya 6 dikali cos, cosnya itu tetanya 300, jadi 6 cos 300 itu adalah X. Nah, sama dengan 6 cos 300 ini di kuadran 4 ya, setara dengan cos 60 derajat ya. Nah, karena di kuadran 4 maka nilainya positif cos ya. Nah, jadi kita punya 6 dikali cos 60 adalah setengah, maka dapatlah 3 ya nilai X nya. X nya 3 kita lihat hanya ada di opsi B ya. Nah, pastinya jawabannya B ya. Kalau seandainya nggak ada salah hitung ya, pasti jawabannya B. Oke, coba kita cek Y nya, apakah benar Y nya min 3 akar 3. Y ini rumusnya R sin ya, R sin theta. R nya 6 diketahui ya, sin theta, tetanya 300 derajat. Nah, 300 derajat kan tadi setara dengan 60 derajat ya, jadilah sin 60 derajat, tapi karena sin kuadran 4 negatif jadi min sin 60 derajat. Oke, jadi 6 dikali min sin 60, nilainya kan setengah akar 3. 6 dikali min setengah akar 3 adalah min 3 akar 3. Ya, maka dapat Y-nya min 3 akar 3. Oke, sesuai ya dengan opsi B. Jadi untuk nomor 11 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Diketahui sin A sama dengan akar 1 min P. Nah, ini informasi ini penting nih. A-nya ada di antara setengah V sampai V ya. Berarti A itu ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti kesimpulannya A ini ada di kuadran 2 ya. A di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif adalah sin ya. Maka di sini positif ya. Oke, berapa nilai tan? Nah, tan A. Nah, tan A pastinya jawabannya negatif karena tan di kuadran 2 negatif. Nah, kalau kita lihat di sini jawabannya yang negatif ada di A dan C ya. A dan C. Nah, tapi kita nggak ya jelas ya di A dan C ya.
ya di A dan C. Antara dua ini ya, A dan C. Coba kita buktikan. Sin A sama dengan akar 1 min P. Bisa kita minta bantuan segitiga siku-siku ya. Sudutnya katakanlah A ya, ini sin A itu depan bagi miring, berarti depannya adalah akar 1 min P ya, miringnya berarti 1 ya, biar sin A sama dengan akar 1 min P. Nah sekarang tugas kita mencari sisi sampingnya dengan bantuan dalil Pitagoras ya. Jadi maksudnya akar 1 kuadrat ya, miring dikuadratkan, 1 dikurang akar 1 min P dikuadratkan 1 min P. Nah ini, jadi sisi sampingnya adalah akar 1 min 1 habis, min kali min jadi P, jadi akar P ya. Jadi sisi sampingnya adalah akar P. Dengan bantuan ini maka dapatlah nilai tan A, dimana perbandingan tan adalah depan bagi samping, berarti akar 1 min P dibagi dengan akar P. Nah gini ya. Nah kemudian kita coba kalikan akar P ya, biar rasional penyebutnya, jadi akar P per akar P. Nah tapi sebelumnya kita lihat tan A ini kan di kuadran 2, tan di kuadran 2 nilainya pastinya negatif. Nah seperti ini ya. Nah ini kalau kita sederhanakan jadi akar 1 min P dikali P berarti sama aja akar 1 min P dikali P ya. Jadi P dikali 1 min P. Nah seperti ini, dibagi dengan akar P kali P. Nah seperti ini ya. Atau kalau kita tuliskan jadi min 1 per P dikali akar P kali 1 min P. Nah ini nilai tan A nya ya. Jadi jawabannya yang C ya, untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya. Nah di sini kita masuk ke materi grafik. Persamaan fungsi di atas adalah, langkah pertama untuk mengecek A sampai E mana yang merupakan grafik dari fungsi dari grafik yang diberikan ya. Kita lihat saja titik yang sudah diketahui adalah titik ini. Ketika x-nya 0, y-nya 2, berarti kurva ini melalui titik 0,2. Mana di antara opsi A sampai E yang melalui titik x 0, y-nya 2. Ya, jelas sekali di sini kalau kita lihat cos 2x ketika x-nya 0 ya, cos 0 kan 1. Ya, yang A ini y sama dengan cos 0, 1. Ketika x-nya 0 maka nilai jadi cos 0, 1, berarti 0,1. Nah, berarti yang A salah. Ya, yang A salah. Kemudian yang B, ketika x-nya 0 jadi 2 dikali cos 0. Ya, cos 0 1. Nah, B ini benar ya, 2 kali 1. Kemudian yang C, ya. 2 kali sin 0. Sin 0 kan 0 ya. Nah, 2 kali 0 0. Nah, C salah ya, harusnya 2 jawabannya, tapi sin 0. Kemudian yang D, cos x tambah 1. Kalau x-nya 0 maka jadi cos 0 1 tambah 1. Nah, ini 2. Nah, D benar. Kemudian yang terakhir coba E, y sama dengan ketika x-nya 0 jadi sin 0 0 tambah 1 sama dengan 1. Ya, hasilnya 1, harusnya 2. Berarti yang E salah. Nah, tersisalah B dan D. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya. Kita lihat. Nah, titik yang kedua ya, kita lihat yang sudah diketahui adalah ketika x-nya 3pi per 2. Ini titiknya di sini. Ketika x-nya 3pi per 2 ya, 3pi per 2, yang jelas nilai y-nya positif. Nah, y-nya ya. Nah, walaupun kita nggak dikasih tahu nih nilainya berapa dia. Yang jelas y-nya positif, tidak 0, tidak negatif. Oke. Di antara opsi B dan D, ketika x-nya sama dengan 3pi per 7 atau 270 derajat, nah mana di antara B dan D yang hasil y-nya positif? Oke, pertama yang B, 2 cos x. Ya. Y sama dengan 2 dikali cos. Cos 3pi per 2, cos 270 derajat, itu nilainya adalah 0. Ya. Maka y sama dengan 0. Sementara ini nggak 0 ya, maka yang B ini salah. B salah. Nah, sekarang tinggal yang D. Ya, sebenarnya karena tinggal yang D berarti D jawabannya, tapi coba kita cek. Yang D ya. Nah, ini jadi Y sama dengan cos X tambah 1. Cos
3V per 2 ya. Cos 3V per 2 tadi adalah cos 270 ya, itu nilainya 0 tambah 1. Nah maka nilainya 1 adalah positif ya, antara 0 dan 2. Maka untuk yang D ini benar ya, memenuhi nilai yang ada pada grafik. Nah itu ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15 ya. Nomor 15 sama grafik. Nah ini kita bikin kesepakatan dulu ya. Ini grafiknya bisa sin bisa cos ya, karena setipe ya, grafik sin dan cos. Nah kita katakanlah ini adalah grafik karena opsinya banyakkan sin ya. Kita misalkan saja ini grafik sin, jadi Y sama dengan sin ya. Nah, bentuk umumnya adalah Y sama dengan A dikali sin dikali B kemudian X ya, plus minus alfa. Nah seperti ini, katakanlah jangan X deh ya, ini adalah N. Nah tugas kita mencari A, N, dan alfa gitu ya. Oke, A, N, dan alfa. Pertama kita lihat cari A. A ini adalah ya, amplitudo ya, amplitudo. Nah kita lihat di sini nilai tertingginya 4, terendahnya min 4 ya, berarti amplitudonya A sama dengan 4 ya, jadi A nya 4, jadi Y sama dengan 4. Kemudian kita akan mencari N. N ini adalah nilai perbandingan ya. N sama dengan perbandingan, karena ini kita anggap sebagai fungsi sin ya, satu periode sin ya, satu periode ya, grafik sin ya, dibagi dengan satu periode gambar yang diberikan ya. Nah, satu periode gambar. Nah ini kalau kita lihat satu periode sin ini kan harusnya kan 2V ya, atau 360 derajat. Sementara satu periode gambar ini kalau kita lihat, nah ini satu gunung satu lembah itu satu periode. Kita lihat satu lembah itu dari 75 ke titik ini berapa, ini kan 75 ke 120 atau dari sini kemari ya, 30 ke 75 kan 45 gitu ya. Nah berarti dari sini ke sini juga 45 ya, berarti ini 120 ya, 20 ya, sama dengan ini. Nah berarti ini tambah lagi 45, jadi harus ini 90 ya, 75 ke sini 165. Nah seperti ini. Jadi ini satu lembah 90, maka dari sini ke ini juga harusnya 90 nih ya, 90. Jadi 90 tambah 90 adalah 180. Jadi satu periode gambarnya 180. Nah berarti N nya 2 ya. Kita tulis di sini N nya 2. Nah kemudian grafik ini mengalami pergeseran atau tidak ya. Kalau positif ini pergeseran ke kiri ya. Kalau grafik fungsi sin aslinya bergeser ke kiri ya, pergeseran ke kiri ya, sebesar alfa maka ditambah. Kalau mengalami pergeseran ke kanan, ya, maka kita kurang dengan alfa. Oke, kalau kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan. Kalau sin kan harusnya dia berangkat dari 0,0 ya. Kalau saya gambarkan grafik sin aslinya itu ya, grafik sin aslinya harusnya kan seperti ini ya, satu gunung satu lembah. Nah ini ya, 0 sampai 360 derajat, ini 180. Ini adalah fungsi Y sama dengan sin X ya, berangkat dari titik asal 0,0. Nah kalau harusnya 0,0, nah ternyata dia ada di sini nih ya. Kita harus tahu dulu nih titiknya berapa derajat X nya. Nah kan jaraknya 45, 30 ke sini harus 45, berarti ini harus sama dengan min 15. Nah sehingga grafik dari gambar ini yang tadinya sin X bergeser sejauh 15 derajat ke kiri ya, bergeser ke kiri 15 derajat, maka haruslah bentuknya menjadi X. Nah pergeseran ke kiri tambah 15 derajat. Nah seperti ini ya, jadi persamaannya Y sama dengan 4 sin X tambah 2 kali X tambah 15 derajat. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi grafiknya mempunyai persamaan 4 dikali sin 2 dikali X jadi 2X tambah 2 kali 15 jadilah 30 derajat.
Nah, ya. Nah, secara kebetulan ada opsinya di opsi yang C ya. Nah, seandainya tadi kita pilih sin, ternyata nggak ada opsi seperti ini, maka ini harus kita jadikan cos, gitu ya. Nah, inti seperti itu. Nah, ini untuk pembahasan nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16 ya. Koordinat titik maksimum. Ya, ditanya koordinat titik maksimum. Dari fungsi y sama dengan 2 sin dikali 2 sin, sudutnya 2x min 30 derajat untuk batasan x 0 sampai 360. Oke, cari titik maksimumnya. Oke, kita tahu bahwa sin ini, fungsi sin dengan sudut apapun ya, nilainya itu paling kecil min 1, paling besar 1, gitu ya. Jadi agar mendapatkan y maksimum ya, agar y-nya maksimum ya, maka haruslah nilai sin dari sudut 2x min 30 derajat ini sama dengan 1, gitu ya. Jadi biar nilai y paling besar ya, nilai y paling besar itu 2 kali 1 ya, setelah itu nggak ada yang paling besar dari itu ya. Jadi kita ambil ini ya, persamaan yang kita miliki. Nah, tugas kita sekarang mencari berapa nilai x nya, gitu ya. Oke, jadi kita harus mencari berapa nilai x yang membuat sin 2x min 30 sama dengan 1. Oke, kita tahu bahwa sin 2x min 30 akan bernilai 1 ketika sudut sinnya adalah 90 derajat. Nah, ini ada dua kemungkinan ya, bisa jadi di kuadran 1 atau di kuadran 2. Kalau di kuadran 1 90 derajat ya, kuadran 1 ya. Kalau di kuadran 2 berarti sama ya, 90 derajat juga ya. Ya, sini nilai 1 di kuadran 1 90, di kuadran 2 juga 90. Oke, coba kita cari. Jadi sin 2x min 30 sama dengan 90 derajat. Jadi 2x min 30 derajat sama dengan 90 derajat, gitu ya. Karena kan kalau 2 ini 180 min alfa. Kalau alfa 90 jadi tetap aja 90. Oke, bentuk umumnya 2x min 30 sama dengan 90 tambah periodiknya. Nah, satu periodik dari sin itu kan 360. Jadi kita tambah dengan n kali 360. Jadi nanti kita cari berapa nilai x yang memenuhi sehingga x-nya ada di antara interval ini. Oke, coba kita lihat. Jadi 2x sama dengan 90 tambah 30 ini 120 tambah n kali 360. Kemudian kita bagi 2 agar mendapatkan x. Bagi 2 jadi x, bagi 2 jadi 60 derajat, bagi 2 jadi 180 derajat. Nah, dari sini kita cari ya, kita ambil n yang bilangan bulat sehingga nilai x-nya ada dalam interval ini ya. Sangat mudah kita lihat ya, kita ambil n-nya 0, maka dapatlah x-nya 60 tambah 0, 60. Kemudian kita ambil n-nya 1 ya, saya rasa masih memenuhi ketika n-nya 1, 60 tambah 1 kali 180, maka x-nya sama dengan 60 tambah 180, 240. Kalau n-nya 2, saya rasa sudah melewati interval yang diberikan ya, karena 60 dikali 2 kali 180 kan 360 ya, tambah 60 jadi 420. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya, intervalnya kan hanya sampai 360. Oke, jadi nilai x yang memenuhi adalah 60 dan 240. Nah, dari dua nilai x ini ya, kita akan dapatkan nilai y-nya yang sama ya, karena ketika nilai x 60 ya, dan 250 nilai sini sama dengan 1. Berapa nilai y-nya? Y-nya adalah 2 dikali 1 ya, 2 dikali 1 kan nilainya 1 tadi, gitu ya. Nah, ini jadi titiknya, titik maksimumnya ya, titik maksimum itu ada 2. Yang pertama 60 derajat, 2, dan yang satu lagi adalah 240 derajat, y-nya juga 2. Nah, ini ya. Jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, kita ke nomor 19. 4 cos kuadrat x sama dengan 1, di mana x-nya 0 sampai 360 derajat, maka x yang memenuhi adalah, oke, kita perhatikan persamaan yang diberikan, 4 cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, kalau kita pindah ruas jadi 4 cos kuadrat x min 1 sama dengan 0.
Nah, ini dua-duanya adalah bilangan kuadrat. 4 cos kuadrat X itu adalah bilangan 2 cos X dikuadratkan. Satu ini kita bisa buat 1 kuadrat. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi di awal, selisih dari bilangan kuadrat bisa difaktorkan. Ya, jadi A min B kali A plus B. A min B jadi 2 cos X min 1 dikali A plus B jadi 2 cos X plus 1. Nah, ini sama dengan 0. Dua bilangan dikali hasilnya 0 pasti ya, kalau enggak ini yang 0 atau dua-duanya 0 ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama 2 cos X min 1 sama dengan 0, maka dapatlah cos X nya sama dengan 1/2 ya, atau yang ini yang 0 ya. Jadi 2 cos X tambah 1 sama dengan 0, maka cos X akan bernilai min 1/2. Nah, seperti ini. Jadi tugas kita mencari berapa nilai X yang memenuhi kemungkinan pertama dan nilai X yang memenuhi kemungkinan kedua. Oke, coba kita tuliskan yang pertama. Untuk cos X sama dengan setengah. Ingat sudutnya hanya X ya, jadi nggak perlu pakai periodik, nggak apa-apa ya. Jadi cos X sama dengan setengah. Kita ingat cos X yang hasilnya setengah, cos yang hasil setengah adalah cos 60 derajat. Ya, maka dapatlah dua nilai X ya, karena hasilnya kan positif. Ya, dia positif, cos itu di kuadran 1 dan satu lagi pasti di kuadran 4. Nah, cos berapa yang hasilnya? Cos X sama dengan 60 jelas yang kuadran 1, jadi X nya 60 derajat. Untuk di kuadran 4, X yang bernilai 60 ya, setara dengan 360 derajat min 60. Maka X nya adalah 300 derajat. Nah, ini ada dua nilai X yang memenuhi untuk kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua, cos X sama dengan min setengah. Ya, cos X sama dengan min setengah. Kita lihat ya, ingat tadi ya, cos yang hasil setengah adalah cos 60 derajat. Karena nilainya negatif ya, maka cos yang bernilai negatif ada di dua kuadran 2 atau kuadran 3. Oke, tinggal kita ingat ya, X 60 derajat kalau di kuadran 2 itu bernilai 180 min 60, maka X nya adalah 120. Sementara X sama dengan 60 derajat kalau di kuadran 3 nilainya adalah 180 tambah 60, maka dapatlah X nya 240 derajat. Nah, untuk kemungkinan kedua ini juga dapat dua kemungkinan nilai X, 120 atau 240, sehingga kita mempunyai himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah yang pertama X nya 60 derajat, kita urutkan dari yang terkecil, yang kedua 120 derajat, yang ketiga 240 derajat, yang terakhir 300 derajat. Nah, ini solusi dari soal nomor 19 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Diketahui segitiga PQR. Nah, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, anggap aja seperti ini ya. PQR, titik-titiknya PQR. Yang diketahui di sini panjang PR-nya 12, QR-nya 10, sudut Q-nya nah, nggak tahu, tapi kita punya nilai sin-nya 4/5, ditanya cos P. Nah, ini. Oke, ini kita sudah masuk ke aturan ya. Ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Nah, tepatnya kita pakai aturan mana, sin atau cos? Kita lihat. Ada dua sisi, dua sudut, dan dia saling berhadapan. Nah, ini adalah ciri-ciri kita menggunakan aturan sinus ya. Aturan sin. Ya, aturan sin mengatakan ya 12 dibagi sin Q sama dengan ya perbandingannya dengan 10 dibanding dengan sin P. Nah, nanti kita akan dapat nilai sin P-nya ya. Nah, dari sin P baru dapat nilai cos P. Oke. Coba kita kali silang jadi 12 sin P. Ini nilai sama dengan 10 sin Q. Nah, kita lihat nih jadi 12 sin P, 10 sin Q-nya kita diberikan 4/5 ya. Kita coret 10 dengan 5 kan jadi 2. Nah, maka dapat 12 sin P ini adalah 2 kali 4 ya, 8, sehingga nilai sin P nya adalah 8/12 atau setara dengan 2/3 ya, kita bagi 4 masing-masing.
dapat nilai sin P ya 2/3. Untuk mencari nilai cos P nya minta bantuan segitiga siku-siku ya dengan sudut P, katakanlah ini sudutnya P, siku-sikunya di sini. Sin P 2/3. Sin itu kan depan bagi miring, depannya katakanlah 2, miringnya berarti 3. Dengan bantuan Pitagoras maka kita dapat sisi sampingnya akar 3 kuadrat 9 dikurang 2 kuadrat 4. Maka sisi sampingnya adalah akar 5. Sehingga kita dapatkan dari sini nilai cos sudut P ya, samping bagi miring. Sampingnya akar 5, miringnya 3. Jadi dapatlah akar 5/3 atau sepertiga akar 5. Ya, ini kita pilih opsinya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Oke ya. Pada segitiga ABC ya, kita bikin lagi segitiganya. Nah, katakanlah seperti ini dengan sudut-sudut A, B, dan C ya. Katakanlah ini A, ini B, ini C. Panjang sisi BC adalah X. Panjang AC-nya adalah 3X tambah 2. Panjang sisi AB-nya akar 12. Sudut C-nya 60 derajat. Nah, maka X sama dengan Nah, sekarang kita diberikan segitiga dengan 3 sisi diketahui dan 1 sudut. Ya, 3 sisi 1 sudut, maka ini adalah ciri-ciri menggunakan aturan kosinus. Ya, aturan cos. Ya. 3 sisi 1 sudut. Kalau tadi aturan sin 2 sisi 2 sudut yang saling berhadapan. Kalau ini 3 sisi 1 sudut. Oke, rumusnya adalah ya katakanlah cos 60 derajat ini sama dengan sisi yang mengapit sudut 60 adalah X dan 3X tambah 2. Jadi X kuadrat tambah 3X tambah 2 kuadrat dikurang sisi yang ada di hadapannya. Akar 12 dikuadratkan. Dibagi dengan 2 kali sisi tadi yang mengapit sudut X dan 3X tambah 2. Nah ini. Kemudian kita sederhanakan ya. Cos 60 kan kita tahu setengah. X dikuadratkan 3X tambah 2 dikuadratkan jadi 9X kuadrat tambah 2 kali 3X kali 2 jadi 12X tambah 2 dikuadratkan 4 ya, dikurang akar 12 dikuadratkan 12 dibagi 2 kali X kali 3X tambah 2 jadi 3X kuadrat tambah 2X. Nah ini sengaja 2 nya nggak saya kalikan karena bisa dicoret dengan ini ya. Oke, sekarang tinggal kita kali silang. Ini 1 dikali 3X kuadrat tambah 2X jadi 3X kuadrat tambah 2X. Sama dengan ini dijumlahkan jadi 10X kuadrat tambah 12X minus 8 ya. Coba kita jadikan persamaan kuadrat dalam bentuk X jadi 3X kuadrat kurang 10X kuadrat jadi minus 7X kuadrat. 2X kurang 12X menjadi minus 10X ditambah 8 ya, sama dengan 0. Kita kali min ya, jadi 7X kuadrat plus 10X minus 8 sama dengan 0. Nah sekarang untuk mencari X nya coba kita faktor ya. Oke, ini kita faktor jadi 7X dengan X ya, kemudian di sini jadinya plus 2 min 4 ya, jadi 3X kuadrat 14X min 4 ya sama dengan 0. Ini jadi X nya sama dengan 4/7 atau X nya sama dengan min 2 ya. Tapi kan panjang nggak mungkin negatif ya, jadi ini nggak mungkin ya, tidak memenuhi. Nah jadi kita ambil X nya adalah yang 4/7 saja ya. Jadi untuk soal ini kita ambil opsinya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, di sini juga ada segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Panjang sisi A, sudut A, sudut B, sudut C, panjang sisi A-nya 4. Oke, ini gambarnya selalu sama sisi ya, karena nggak ada yang lain. 4, BC-nya 5, ya AC-nya 7. Nanti tinggal disesuaikan aja panjangnya ya. Nah, pertanyaan tan sudut ABC. Sudut ABC berarti di B. Nah, ini
Walaupun pertanyaannya tan sudut B, berarti bukan berarti pakai aturan tan ya, karena nggak ada aturan tan. Kita lihat di sini 3 sisi 1 sudut, maka tetap kita gunakan aturan cos ya. Nah, jadi kita cari dulu cos sudut B ya. Cos sudut B sama dengan sisi yang mengapit sudut B adalah 4 dan 5. Jadi 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang sisi yang ada di hadapannya ya, 7 kuadrat. Dibagi 2 kali sisi yang mengapit tadi 4 dan 5. Nah, ini. Dari sini kita akan dapatkan nilai cos B ya. Jadi 16 tambah 25 dikurang 49 dibagi dengan 40 ya. 2 kali 5 10 kali 4. Oke, ini 25 dikurang 49 kan kita punya jadi min 24 ya. Tambah 16 jadi min 8. Jadi min 8 per 40. Maka dapatlah jadi min 1/5. Nah, nilai cos minus ya, berarti B-nya ini kuadran 2, berarti ini seharusnya segi tumpul ya, segitiganya ya. Kalau kita gambarkan harusnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya ya. Nah, gambarnya gini. Nah, ini. Ya, berarti harusnya gambarnya ini sudut B-nya. Ini B, ini A, ini C. Ya, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita mencari nilai tan. Nah, minta bantuan segitiga, siku-siku. Ya, tentunya dengan sudutnya B ya, sudutnya B. Oke, min ini hanya untuk kuadran ya, jadi nggak perlu disertakan di panjang sisi ya, karena nggak mungkin panjang sisi negatif. Cos B 1/5, berarti sampingnya 1, miringnya 5. Nah, dengan bantuan Pitagoras dapatlah sisi depannya adalah 5 kuadrat 25 dikurang 1 kuadrat 1, jadi akar 24 ya. Akar 24 ini adalah 2 akar 6. Jadi sisi depannya adalah 2 akar 6. Dari sini dapatlah nilai tan sudut B. Tan sudut ABC ya. Ya. Tan sudut B. B kan kuadran 2 ya. Ya, jadi kesimpulannya ini B di kuadran 2. Nah, tan di kuadran 2 kan juga negatif sama kayak cos ya. Jadi tan nilainya min dari depan bagi samping ya, depannya 2 akar 6, sampingnya 1, maka dapat hasilnya min 2 akar 6 ya. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 22. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Bukit B terletak sejauh 24 km dari Bukit A pada arah 30 derajat. Sedangkan Bukit C terletak pada arah 105 derajat dari Bukit B dan 150 derajat dari Bukit B. Nah, jarak Bukit C dengan Bukit A adalah, oke, coba kita gambarkan informasinya ya. Katakan ini adalah sumbu X lah ya, sumbu X-nya ya, patokannya nih. Nah, sekarang kita mulai dari titik A. Katakanlah titik A-nya ada di sini ya, titik A-nya nih. Ini titik A, Bukit A, karena B itu dari A. Nah, patokannya Bukit B terletak 24 km dari A ya, pada arah 30 derajat ya. Kita buat arahnya 30 derajat ya, 30 derajat 24 kilo ya. Nah, gini 24 kilo gitu ya, 24 kilo. Sampailah dia di titik B ya, ini ya. Nah, ini titik B. Kemudian Bukit C terletak 105 derajat dari A, 105 derajat. Kita buat sudutnya dulu 105 derajat. Berarti kan lebih dari siku-siku ya. 90 tinggal ditambah 15 ya. Nah, tambahin lagi 15 derajat. Nah, ini. Nah, kemudian kita garis. Nah, kita nggak tahu berapa panjangnya, katakanlah seperti ini kira-kira. Nah, ini 105 derajat. 105 derajat. 105 derajat dikurang 30 kan jadi di sininya ya 75 ya, 75 derajat. Nah, sampailah dia di titik C, katakanlah di sini. Nah, kemudian Bukit C juga ya 150 derajat dari B. Dari B 150 derajat. Coba kita bikin sumbu X di sini. Bikin sumbu X. Nah, dia dari B 150 derajat. 150 derajat.
Nah ini ya, katakanlah kayak gini ya, 150 derajat. Nah ini 150 derajat. Nah ini jadilah segitiga ABC. Panjang AB saja yang kita punya ya 24. Kemudian sudut A kita punya 75 derajat. Kita harus cari sudut B ya. Nah pertanyaannya jarak C ke A. Nah ini yang ditanya X nya ya, CA berapa. Oke, dua garis sejajar dipotong oleh garis AB membentuk sebuah sudut. Nah ini sudut di A dengan di B ini ada sudut yang sepihak. Dua sudut sepihak kalau dijumlah harus sama dengan 180 derajat, maka wajiblah ini 150 derajat. Satu putaran itu 360 derajat. Nah ini 150, ini 150 kan udah jadi 300. Tinggal tambah ini biar jadi 360, haruslah ini 60 derajat. Nah seperti itu. Dalam segitiga jumlah sudutnya itu harus 180. Ini udah ada 75, 60, jadi 135. Nah, agar 180 maka ini harus kita tambah 45 derajat. Nah, seperti ini. Dapatlah sebuah segitiga dengan panjang sisi AB, panjang sisi AC-nya adalah X, sudut yang di hadapan X adalah 60 derajat. Nah, ini kita tuliskan di sini. Dan sudut yang di hadapan 24 adalah sudut 45 derajat. Dapatlah dua sudut, dua sisi yang saling berhadapan, maka kita gunakan aturan sin. Gitu ya. Oke, rumusnya adalah X dibagi sin, nah, sudut hadapannya 60 derajat sama dengan 24 km per sudut yang di hadapannya 45, jadi sin 45. Dari sini dapat nilai X nya sama dengan 24 kali sin 60 dibagi dengan sin 45. Nah seperti ini ya. Atau sama dengan 24 dikali sin 60 setengah akar 3 dibagi sin 45 setengah akar 2. Kita habiskan setengahnya, kemudian kita rasionalkan penyebut kali akar 2 per akar 2. Maka kita punya X sama dengan 24 akar 6 ya. Akar 3 kali akar 2 akar 6 dibagi akar 2 kali akar 2, 2. Maka dapatlah X nya 24 per 2 adalah 12 akar 6. Ya, jadi kita pilih untuk soal ini opsi yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya, soal nomor 24. Seseorang berdiri sejauh 20 meter ya. Seorang 20 meter dari pintu gerbang sebuah gedung ya. Kita coba gambarin dulu ya. Ini enggak ada ini ya, tinggi orang kayaknya diabaikan ya. Katakanlah ini orang ya, orang si A katakanlah berdiri sejauh 20 meter dari pintu gerbang. Nah ini pintu gerbang, kita gambarkan ya 20 meter. Nah ini sebuah gedung bertingkat. Sudut elevasi ya, elevasi gedung bila dilihat dari pintu gerbang adalah 60 derajat. Sudut elevasi gedung bila dilihat dari pintu gerbang ya adalah 60 derajat dan 30 derajat. Dari tempat berdiri orang tersebut, tinggi gedung tersebut adalah. Oke, coba kita tinggikan gedungnya ya, pintunya ya. Kayak pintunya mesti digedein nih. Pintu gedung ya. Nah, pintu gedungnya coba saya gedein. Nah, sementara ini adalah gedungnya. Ya, katakanlah ini gedungnya. Gitu ya. Nah, sudut elevasinya 60 derajat dan 30 derajat ya. Bila dilihat dari pintu gerbang. Dari tempat berdiri orang tersebut. Oke, ini nampaknya gerbang dengan gedung nggak satu tempat ya. Nah, jadi ini coba saya hapus dulu gambarnya ya, karena sepertinya kurang tepat gambar tadi ya. Kita maukan ini sebuah garis ya, panjangan ya. Nah ini katakanlah orang ya. Ya. Kemudian dengan gerbang, katakanlah ini gerbang G, jaraknya 20 ya, 20 meter.
kemudian di sini ada gedung, ya, ada gedung. Nah, gini. Ya, ada gedung. Nah, kita misalkan tinggi gedungnya adalah Y. Jarak antara gedung ke gerbang katakanlah X. Nah, diketahui bahwa sudut elevasi gedung bila dilihat dari pintu gerbang dari sini, ya, adalah 60 derajat. Ya, ini 60 derajat. Kemudian dan 30 derajat dari tempat berdiri orang tersebut. Nah, dari orang ke tinggi gedung ini sudut elevasinya 30 derajat. Nah, gini. Nah, langkah pertama untuk mencari Y ya adalah tentunya kita lihat segitiga yang kecil ini, ya. Nah, yang ada sisinya Y dengan X, ya, depan dan samping, maka kita gunakan perbandingan tan, ya. Tan 60 derajat sama dengan Y per X. Tan 60 adalah akar 3 sama dengan Y per X, maka dapatlah Y sama dengan akar 3 kali X. Ya, akar 3 X. Nah, ini kita simpan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, ya, berarti segitiga siku-siku yang besar ya semuanya. Ya, kita lihat sudutnya 30, ada sisi depan dan sisi samping, maka kita gunakan kembali tan, ya, perbandingan tan dengan sudut 30 derajat. Nah, nilainya di sini kan, ya, depannya Y, sampingnya 20 tambah X. Nah, seperti ini. Tan 30 derajat adalah 1 per akar 3. Y-nya tadi kita punya akar 3X dibagi 20 tambah X. Nah, ini kalau kita kali silang jadi 20 tambah X sama dengan akar 3 kali akar 3, 3, ya, kali X. Maka dapatlah 3X dikurang X jadi 2X sama dengan 20. Maka X-nya pastinya 20 bagi 2, ya. X-nya sama dengan 10. Nah, karena X-nya 10, maka kita tinggal substitusikan ke sini, maka Y-nya adalah akar 3 kali 10 atau 10 akar 3. Kesimpulannya tinggi gedungnya adalah 10 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 25. Ya, sebuah kapal berlayar. Oke, kalau kapal layar biasanya acuannya itu utara, ya, kompasnya. Ya, sebuah kapal berlayar dari A sejauh 2 km. Kita bikin acuannya ini, ya, utara, ya. Ini utara katakanlah. Ini titik A. Nah, sebentar, pakai warna hitam aja. Ini acuan titik A, katakanlah di sini sejauh 2 km dengan jurusan 135 derajat. Ya, kita bikin 135 derajat, ya, berlawanan arah jarum jam. 135 derajat. Nah, seperti ini, ya. Ini kan 90 tinggal tambah 45, ya. Nah, ini 135 derajat sejauh 2 km, katakanlah gini. Nah, sampailah di B, ya. Ya, 2 km. Dari B berlayar lagi sejauh 4 km dengan jurusan 195. Kita pakai lagi acuannya utara. Ya, katakanlah gini. Nah, lupa pakai warna hitam, ya. Ya, ini sejauh 195 derajat, berarti lebih dari sudut berpelurus, ya. Sudut berpelurus kan 180 nih, tambah lagi 15, gitu, ya. Nah, dapatlah 190. Ya, ini tadi 135, ya, belum dihitung, belum ditulis. 135, ini 195, ya. Sejauh 4 km, ya. Nah, katakanlah di sini 4 km. Sampai di titik C, ya. Di titik C. Jarak A ke C, ini pertanyaannya. Jarak A ke C, ya, ditanya. Ini katakanlah adalah X. Nah, ini ada 3 sisi dalam segitiga ABC, 3 sisi, 2, 4, dan X, maka kita butuh satu sudut yang ada di hadapan X. Sudut ini yang kita butuhkan. Nah, berapa sudut ini? Oke, ada 2 garis yang sejajar, dipotong oleh garis AB, maka membentuk sudut yang sepihak. Ini sama ini, ya, 135 derajat sepihaknya dengan ini. Nah, maka harus kalau dijumlah 180, maka haruslah ini 45 derajat.
Ya, ini 45 derajat. 45 ini 195 ya. Kalau kita jumlah ini jadi totalnya 240 ya, 240. Maka agak jadi satu putaran 360, maka kita tambah ini jadi 120. Nah, dapatlah sudut B-nya 120. Kita perhatikan segitiga ABC ya. Segitiga ABC. Ya, 3 sisi, 1 sudut ya. 1 sudut, maka kita gunakan aturan ya, aturan cos tentunya. Ya, yang ditanya adalah sisinya x kuadrat ya, katakanlah x kuadrat rumusnya 2 kali 4 sisi yang lainnya 2 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurang 2 kali sisi yang sudah diketahui 2 kali 4 dikali dengan nilai cos sudut yang ada di hadapannya 120 derajat. Nah, dapatlah x kuadrat sama dengan 4 tambah 16 dikurang 2 kali 8. Nah, ini saya biarkan. Kenapa? Karena cos 120 ini sama dengan minus setengah ya. Nah, biarkan 2-nya di sini, maka biar bisa dicoret ya dengan ini. Maka dapatlah x kuadratnya adalah 4 tambah 16 adalah 20. Min 8 kali min 1 jadi plus 8. Maka dapat nilai x kuadratnya adalah 28. Nah, tapi ini masih x kuadrat, maka sehingga x-nya adalah akar 28, sehingga x sama dengan 2 akar 7. Ya, jadi kita pilih opsinya yang C ya, untuk nomor 25. Oke, kita lanjutkan ke nomor 26. Nah, ada segitiga ABC. Ya, katakanlah seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja panjang-panjangnya ya. Nah, sudut A, B, dan C. Panjang AB-nya 6, AC-nya 8. Nah, tan A diketahui adalah akar 3. Nah, berarti dari sini kita tahu sudut A-nya kan tan akar 3 adalah tan 60 derajat. Berarti A-nya ini 60 derajat. Gitu ya. Pertanyaannya luas segitiga. Nah, luas segitiga ABC. Nah, ini rumusnya sama dengan setengah kali sisi yang diketahui, dua sisi ini 6 dan 8 dikali sin dari sudut yang diapit oleh dua sisi ini ya, adalah sin sudut 60 derajat. Maka dapatlah setengah kali 6 kali 8 ini adalah 24 ya. Sin 60 setengah akar 3. Maka dapatlah luasnya 12 akar 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A ya, nomor 26. Oke, kita lanjutkan ke nomor 27. Nah, jika titik P ini 30 derajat, 30,55 derajat, Q-nya 40,115 derajat, maka luas segitiga POQ. Ya, POQ coba kita gambarkan dulu nih, katakanlah nih sumbu X gitu ya. Nah, kemudian ini katakanlah sumbu Y-nya gitu ya. Nah, ini titik asalnya di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat titik P 30,55 derajat. Kita mulai dari sini. 55 derajat kira-kira ini ya. Nah, jaraknya 30 satuan ya. Nah, ini katakanlah titik P-nya. Sudutnya 55 derajat. Panjangnya adalah 30. Nah, ini titik P di sini. Kemudian titik Q 40 satuannya, panjangnya 40. Nah, sudutnya 115 derajat. Berarti di kuadran kedua. Ya, 90 tinggal ditambah 25 ya. Nah, ini panjangnya 40, lebih panjang dari P ya. Nah, katakanlah di sini. Nah, ini titik Q. Kalau ini 55, ini 115 derajat ya, maka pasti di sini jadi ya, 115 dikurang 55 ya, sama dengan 60 ya. Berarti ini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Nah, dari P ke Q. Nah, pertanyaannya luas segitiga POQ. Nah, bentuk segitiga POQ-nya. Gitu ya, segitiga POQ. Oke. Ini dari segitiga POQ kita punya panjang sisinya ya, O ke P 30, O ke Q tadi 40 ya. 40. Sudut antara OP dan OQ 60 derajat, maka dapatlah luas segitiga POQ ini sama dengan setengah sisi OP 30 panjangnya, sisi OQ 40 panjangnya dikali sin antara OP dengan OQ adalah 60 derajat. Jadi kita punya ini
sama dengan setengah kali 1200 kali setengah akar 3. Berarti kan setengah kali setengah seperempat ya. 1200 bagi 4 adalah 300 dikali akar 3. Nah ini, jadi jawabannya 300 akar 3. Kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Pada jajar genjang ABCD, ya, jajar genjang ABCD diketahui panjang si AB. Saya gambarkan dulu ya. Jajar genjang AB, kemudian di sini ini ya, ABCD, katakanlah ini A, ini B, ini C, ini D. Panjang AB-nya 6, AD-nya 4, diagonal AC-nya adalah 8 ya. 8. Luas jajar genjang tersebut adalah oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai dua cara ya. Nah, pakai menentukan luas segitiga ABC dikali 2 ya. Ada dua cara nih. Cara pertama ya, luas ABCD ya, jajar genjang ABCD sama dengan kan ABC dengan ACD segitiganya ini pastinya kongruen ya. Jadi sama pasti. Jadi mencari luas ABCD sama aja 2 kali luas segitiga ABC ya. ABC. Nah, segitiga ABC segitiga ya hanya diketahui panjang sisi-sisinya ya. Nah, tapi kita nggak tahu tingginya berapa. Maka kita bisa menggunakan formula Heron untuk mencari luas segitiga ABC ya. Pakai formula Heron. Formula Heron. Ya, rumusnya apa? Rumusnya 2 dikali akar S min A ya, S min B dikali S min C. Nah, ABC ini panjang sisi-sisinya ya. S ini setengah keliling. Ya, dimana S-nya adalah setengah keliling. Jadi A tambah B tambah C. Nah, tugas kita coba mencari S-nya ya. S-nya kan berarti setengah kali 4 tambah 6 tambah 8. Ya, jadi S-nya sama dengan 18 bagi 2. Ya benar ya, 9. Jadi kita punya 2 dikali S9. S dikurang A hanya 4, jadi 9 kurang 4, 5. 9 kurang 6, 3. 9 kurang 8, 1. Nah, seperti ini. Nah, yang bisa dikeluarkan dari akar hanya yang 9 saja. Jadi 2 dikali 3 akar 15. Jadi luasnya adalah 6 akar 15 ya. Nah, ini cara pertama ya. Nah, cara yang kedua ya tentunya dengan materi kita ini ya, dengan aturan dengan bantuan sudut ya. Katakanlah ini ada sudut B. Jadi kita akan cari nilai cos B ya. Cos B, aturan cos dari segitiga ABC ya. Cos B itu kan rumusnya sisi yang mengapi sudut B 6 dan 8. Jadi 4 kuadrat 4 dan 6 ya. 4 dan kuadrat 6 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Dibagi 2 kali sisi yang mengapit 4 dan 6. Nah, ini kalau kita hitung jadi 16 tambah 36 dikurang 64 dibagi dengan 2 kali 4, 8 kali 6, 48. Nah, seperti ini. Kalau kita hitung jadi ini kalau dijumlah jadi 52 ya. 52 dikurang 64 jadi minus 12 dibagi 48, maka dapatlah nilai cos B nya ini sama dengan min 1/4 ya. Nah, dengan bantuan cos B kita akan cari nilai dari sin B, karena kan rumusnya adalah pakai sin ya kalau luas. Katakan ini sudut B ya. Kenapa min? Berarti sudutnya ini kuadran 2 ya, B nya sebesar antara 90 sampai 180. Nah, cos B samping bagi miring, samping 1 miringnya 4, maka dengan bantuan Pitagoras dapatlah sisi depannya ini 16 kurang 1 ya, jadi 15. Maka dapat nilai sin B
ya, karena di kuadran 2 sin positif ya, maka depan bagi miring, akar 15 bagi 4. Nah gini, dari sini kita akan dapatkan luas ABCD ini sama dengan 2 kali luas ABC ya, sama juga ya. Ya, 2 kali ya, luas ABC kan setengah kali sisi yang mengapit sudut 4 dan 6 dikali nilai sin B. Nah, 2 dengan setengah habis jadi 24 dikali sin B. Sin B nya adalah akar 16 per 4, akar 15 per 4 ya, dikali 24 jadi 6 akar 15, sama ya, 6 akar 15. Nah itu.